ya. Nah, dalam masalah pertahanan yang paling penting adalah kesiapan, readiness, kesiapan. Ini juga masalah tentang bencana dan sebagainya. Ya, kita harus siap. Kita tidak bisa terjadi sesuatu baru kita bergerak mencari alat, nggak bisa. Deretan alutsista canggih yang dimiliki Indonesia. Selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto melakukan pembelian berbagai alat utama sistem persenjataan alutsista untuk TNI, termasuk pesawat tempur, rudal, radar, rampur, dan kapal selam. Akuisisi ini bertujuan untuk memperkuat pertahanan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam buku berjudul Sistem Pertahanan dan Manajemen Alutsista Negara Republik Indonesia, yang diterbitkan Komisi DPR pada 2009, dijelaskan alutsista memiliki peran krusial sebagai salah satu komponen utama dalam sistem pertahanan Indonesia yang digunakan TNI. Berikut ini fakta dan deretan alutsista canggih yang dimiliki Indonesia dikutip dari berbagai sumber. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2024, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp43 triliun untuk program modernisasi alutsista, non-alutsista, dan sarpras pertahanan. Angka ini mengalami penurunan sekitar Rp8,4 triliun atau 16,3% dibandingkan dengan realisasi anggaran pada 2023. Berdasarkan penjelasan dalam APBN 2024, Kementerian Pertahanan menerima tambahan dana dari pinjaman luar negeri pada 2022 sebesar Rp9,45 triliun dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp5,86 triliun untuk mendukung alutsista. Pada 2023, terjadi penambahan pinjaman luar negeri sebesar Rp5,09 triliun dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp4,32 triliun untuk dukungan serupa. Namun, APBN 2024 tidak memberikan rincian mengenai jumlah pinjaman yang dialokasikan untuk mendukung alutsista pada tahun tersebut. Total nilai utang pemerintah untuk alutsista juga tidak tercatat dalam dokumen. Indonesia tercatat sebagai importir alutsista terbesar kelima di dunia pada 2021 dengan nilai $67,6 juta. Namun, Indonesia juga merupakan eksportir alutsista ke-48 di dunia dengan nilai $127 ribu, mengakibatkan defisit perdagangan sebesar $67,4 juta. Data ini menunjukkan tingginya ketergantungan Indonesia pada alutsista, yang bukan hal yang menguntungkan mengingat posisi strategis Indonesia sebagai pemimpin kawasan anggota G20 dan perannya dalam menjaga ketertiban dunia sesuai amanat konstitusi. Situasi ini juga membuat sektor pertahanan Indonesia menjadi beban bagi ekonomi nasional. Dilihat dari aspek material, sebagian besar alutsista TNI AD jumlahnya memadai, tetapi kualitasnya sudah menurun. Dilansir dari berita1.com, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies ISESS Khairul Fahmi menilai kondisi alat alutsista TNI dalam kondisi yang tidak siap tempur. Menurutnya, hampir setengah alutsista pertahanan Indonesia sudah usang. Khairul mengatakan saat ini dunia pertahanan Indonesia menghadapi kesenjangan antara kebutuhan dengan peningkatan kapabilitas. Di sisi lain, anggaran pengadaan alutsista sedikit. Meski begitu, Khairul memaklumi jika Indonesia belum mampu memodernisasi seluruh alutsista lantaran keterbatasan anggaran. Beberapa peralatan sistem persenjataan alutsista yang dimiliki TNI, seperti torpedo Mk-46 anti kapal selam, torpedo Mk-44, bom laut, rudal Exocet MM-38 anti kapal permukaan, torpedo steam gas, dan torpedo Sud. Selain itu, terdapat rudal Yahon, rudal Exocet MM-40B3,
rudal VLMICA, rudal C-802, rudal C-705, torpedo Black Shark, torpedo A-244S, rudal P-15 Termit, rudal Mistral, rudal AL-1M, rudal Sacat, peluncur rudal Astros 2 Mk6, tank Leopard, Panzer Anoa, dan Sea Reader Kopaska TNI AL. Secara spesifik, TNI AL memiliki jenis tank amfibi yang canggih, seperti tank BMP-3F, sedangkan TNI AU memiliki pesawat Sukhoi, Hercules terbaru, helikopter Pegasus, dan masih banyak lagi alutsista yang dimiliki baik TNI AD, TNI AL, maupun TNI AU. Selain itu, Kementerian Pertahanan membeli 6 pesawat tempur Rafale dari pabrikan Dassault Aviation asal Perancis. Menurut kontrak, ketiga pesawat Rafale pertama dijadwalkan tiba pada Januari tahun 2000.